Halo, perkenalkan nama lengkap saya Marisiana Fidilu, program studi S1 Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Baik teman-teman, ini adalah video yang kedua saya mengenai teori pemerintahan. Video yang pertama kali lalu di situ saya menjelaskan materi tentang teori pemerintahan berdasarkan pemahaman saya. Di situ saya menjelaskan tentang kesulitan memahami ilmu pemerintahan, membongkar ilmu pemerintahan, pemerintahan sebagai gagasan, pemerintahan anti pada politik, lupa pada hukum, dan enggan pada administrasi. Pokoknya di video yang pertama itu, di situ saya banyak menjelaskan materi yang saya pahami berkaitan dengan teori pemerintahan. Untuk teman-teman yang belum menonton bisa menonton di video yang pertama saya. Ini adalah video yang kedua saya. Di video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang tentang mata kuliah juga berkaitan teori pemerintahan. Tapi di video yang kedua ini saya menjelaskan tentang bagaimana kinerja aparat pemerintah di negara Indonesia ini. Jadi tema yang saya ambil, saya punya itu tentang ketidakpemerataan pembangunan dan perekonomian. Tapi untuk video ini, karena kalau menjelaskan tentang di seluruh Indonesia itu sangat luas, jadi yang saya ambil itu untuk di daerah saya. Jadi berbicara, kita tahu teman-teman, berbicara tentang ketidakpemerataan pembangunan ini suatu yang tidak diasingkan lagi untuk dibicarakan oleh kita, karena pasti kita tahu bahwa tidak semua di daerah kita itu sistem kinerja aparat pemerintah itu sesuai dengan keinginan kita. Pasti masih ada suatu pembangunan itu yang masih merata kalau dibandingkan antara kabupaten dengan yang di kabupaten dengan yang di desa. Pasti itu pembangunannya itu masih kurang stabil atau masih sangat jauh atau antara yang di kota dengan yang di desa. Itu tapi di sini saya menjelaskan tentang di desa saya. Itu di desa saya itu teman-teman, sistem pembangunannya atau pembangunan itu masih kurang merata. Jadi di daerah saya itu untuk jalan, akses jalannya itu masih belum stabil, masih jalannya itu masih sangat banyak yang rusak. Tapi tidak tahu sudah berapa kali itu apa pemimpin itu bupati atau apa sudah berapa periode, tapi pembangunannya itu masih belum ini stabil begitu. Jadi itu yang membuat ini sangat kecewa. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan yang di kota itu pembangunannya sangat merata, mulai jalan, akses jaringan atau apa perekonomian sudah sangat bagus dibandingkan dengan kami yang di desa. Di kami yang desa itu jalan kami masih rusak, apalagi kan sekarang kami ini baru-baru ini kami sudah menjadi ibu kota kecamatan. Bayangkan sudah menjadi ibu kota kecamatan, pembangunan di daerah saya itu masih kurang ini stabil, jalan masih rusak. Itu apalagi dari daerah saya itu menuju daerah agak penggunungan itu jalannya itu masih sangat rusak, sangat rusak. Pokoknya teman-teman, jalannya itu tidak bisa dibicarakan lagi. Tidak tahu kenapa para pemerintah itu tidak memperhatikan itu. Apakah mereka karena sibuk dengan pekerjaan mereka hanya di kantor sehingga mereka tidak memperhatikan kondisi masyarakat di desa. Itu yang padahal waktu mereka masih menjadi seorang pemimpin itu masih calon. Mereka itu biasanya itu mengadakan suatu kampanye di mana mereka mengambil hati rakyat, menyebarkan janji-janji hoax mereka kepada rakyat begitu. Tapi tidak semua aparat pemerintah, teman-teman. Ada beberapa begitu biasanya. Mereka itu mengambil hati rakyat, mereka ini biasanya itu memberikan janji mereka untuk satu pembangunan yang kurang merata seperti jalan atau apalah. Ketika saya nanti menjadi seorang pemimpin, saya akan memperhatikan kondisi rakyat, terutama itu untuk jalan, saya akan memperbaiki nanti. Giliran mereka sudah menang atau sudah mendapatkan kursi, sudah menjadi seorang pemimpin, janji mereka tidak ingatkan lagi, mereka tidak akan memperhatikan sudah kondisi rakyat. Padahal waktu mereka masih belum jadi seorang pemimpin itu mereka mengambil hati rakyat itu pada saat kampanye itu menyebarkan janji-janji hoax mereka kepada rakyat supaya rakyat memilih mereka karena dengan janji mereka tadi begitu.
Itu bukan hanya karena tentang jalan tadi, tapi itu jaringan juga. Jaringan daerah saya itu teman-teman, tower itu hanya ada satu di desa saya itu. Hanya ada satu, bayangkan, hanya ada satu. Ketika ini hujan deras, apalagi tambah dengan petir itu, nanti jaringannya itu akan hilang muncul. Jadi kita untuk komunikasi dengan keluarga pada saat kita butuh dan mendadak kan itu untuk berkomunikasi atau apalah untuk akses internet itu sangat susah. Kita harus pergi jauh dari rumah itu ke tempat yang ada jaringan begitu. Ini apalagi sama pandemi ini kan, semua siswa-siswi atau semua kita ini kan dirumahkan, dengan terutama siswa-siswi dan para guru, para dosen mengadakan kuliah itu secara online atau daring. Nah, pada saat pandemi ini untuk siswa-siswi dan para guru di daerah desa saya itu sangat susah mereka melakukan kuliah online, di mana guru sangat susah memberikan materi secara daring kepada siswa, begitu juga siswa sebaliknya sangat susah memberikan tugas yang sudah dikerjakan melalui internet karena jaringan tadi itu hilang muncul terus begitu ya teman-teman. Mungkin ini juga kita juga bisa membedakan ini, dilihat dari ini kita bisa membedakan ini anak-anak yang di desa dengan anak-anak yang di kota terkait dengan internet ini. Karena kalau kita bandingkan teman-teman, anak-anak yang di kota itu mereka untuk internet itu mereka sangat pintar sekali terkait dengan internet. Bahkan mereka sudah tahu semua tentang dunia-dunia luar dibandingkan anak-anak yang di desa. Anak-anak yang di desa itu sangat tertinggal. Ini yang paling mengecewakan teman-teman. Bahkan itu teman, untuk aparat pemerintah atau pemimpin daerah saya itu bahkan sudah beberapa periode masih orang yang sama, tapi tidak ada perhatian untuk begini memperhatikan kondisi rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya dana desa yang dianjurkan oleh pemerintah pusat, semoga pemerintah desa itu diharapkan agar menjalankan roda pemerintahan itu sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, di mana dalam prinsip good governance itu harus adanya tanggung jawab, harus adanya berorientasi, keadilan, efektivitas. Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan visi dan tujuan kebijakan nasional, yaitu memperkuat itu penyelenggaraan pemerintah desa yang efektif, partisipatif, profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, harapan saya untuk desa saya ke depannya itu semoga menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.